Seorang wanita terbiasa melakukan masturbasi sejak masih remaja. Permasalahannya adalah ketika dia sudah menikah, malah sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan dengan suaminya. Kira-kira apakah betul kebiasaan masturbasi pada wanita ini yang mengakibatkan dia sulit puas dengan pasangan? Mari kita bahas di video kali ini. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali lagi di segmen Desah Dengar Masalah Kesehatan. Di sini kita akan menjawab ya pertanyaan yang dikirimkan oleh subscriber saya. Buat kalian yang punya pertanyaan dan ingin saya bahas di konten selanjutnya, bisa kirimkan pertanyaan kalian ke email andrologibanjarmasin@gmail.com. Baik, langsung saja ya, kita akan membaca emailnya terlebih dahulu. Dr. Jeffrey, saya wanita yang sejak SMP sudah biasa masturbasi atau mainkan klitoris. Rutin saya lakukan hingga setelah menikah. Klimaks saya sangat tergantung fantasi. Pertanyaanku, 1, Dok, kok sekarang ini makin sulit saya terangsang oleh fantasi ya? Apa karena udah jenuh? Tapi sekali nemu fantasi yang bikin on banget, durasi masturbasi yang dibutuhkan menuju klimaks kok cepet banget. 2, sampai setelah nikah, saya tidak pernah merasakan orgasme oleh sentuhan suami, foreplay, dan penetrasi. Apa karena sudah tersugesti atau ada mindset bahwa saya bisa klimaks hanya kalau saya masturbasi? Suami juga sudah main di daerah klitoris tapi nggak bisa orgasme. Jadi sering saya pakai jari dan fantasi saya dulu, setelah klimaks baru penetrasi. Capek juga. Mungkin dokter ada solusi. Terima kasih Dr. Jeffrey. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Kita akan menjawabnya satu demi satu. Pertama, memang masturbasi itu bukan hanya dilakukan oleh para pria. Ada beberapa wanita yang dia juga melakukan masturbasi untuk mencapai kepuasan, bahkan sebelum dia menikah. Memang jumlah wanita yang menjadi seorang insan colikiawan itu tidak sebanyak seorang pria ya. Kalau pria itu hampir 90% lebih mungkin dia udah pernah melakukan masturbasi sebelum nikah. Kalau wanita jumlahnya nggak banyak. Penelitian di luar negeri menunjukkan ya, wanita yang melakukan masturbasi itu kisaran antara 30%. Sebetulnya untuk melakukan masturbasi ini baik pada pria maupun wanita itu merupakan hal yang aman untuk dilakukan selama kita melakukannya dengan cara yang tepat, menjaga kebersihan, dan jangan sampai kecanduan apalagi berlebihan. Kalau saya di konten-konten sebelumnya sering membahas bahaya masturbasi dan pornografi pada pria, jangan salah, kejadian yang serupa juga bisa menimpa pada wanita. Lalu kebiasaan untuk masturbasi pada wanita dengan memberikan rangsangan di klitoris ini sebetulnya merupakan hal yang lumrah ya, karena bukan hanya saat masturbasi, wanita pun sebetulnya saat berhubungan seksual dengan pasangan, rata-rata mereka itu baru bisa mencapai kepuasan yang maksimal ketika mendapatkan rangsangan di klitoris. Sementara wanita yang bisa orgasme dari melakukan penetrasi atau penis masuk ke vagina, mungkin jumlahnya hanya kisaran 20-30% saja. Hal ini dikarenakan memang organ klitoris itu merupakan organ yang sangat sensitif pada wanita. Nah, sekarang kita akan membahas ya untuk pertanyaan nomor 1 dulu ya. Di sini penanyanya dia bilang kalau dia semakin sulit terangsang, tetapi dia perlu menemukan fantasi yang baru banget untuk bisa mencapai klimaks yang lebih cepat. Hal ini sebetulnya menunjukkan sebuah kecurigaan ya. Di sini sih dia nggak ada cerita ya. Apakah fantasinya dia menggunakan pikirannya aja atau menggunakan bahan pornografi? Anggap deh, besar kemungkinan dia menggunakan pornografi ya untuk memanjakan fantasinya. Dulu di awal-awal di remaja mungkin dia suka sesuatu genre yang biasa. Semakin lama semakin dewasa, dia membutuhkan fantasi yang lebih ekstrim lagi. Dan bukan gak mungkin kalau kita udah terpapar pornografi dalam jangka panjang, konsumsinya semakin lama, dan juga kontennya yang semakin aneh-aneh, ini yang akan mengakibatkan tubuh kita menjadi kebas dengan dopamin yang biasa. Kalau biasanya dulu kita ada rangsangan yang biasa aja udah terangsang, sekarang karena konten pornografi yang semakin ekstrim, kita membutuhkan rangsangan yang lebih lagi untuk bisa menjadi terangsang. Makanya sebetulnya ya, kecanduan pornografi ini hal yang tidak sehat. Bukan hanya pada pria, pada sebagian kecil wanita, hal ini juga bisa menimpa dan akan dapat memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan juga fungsi seksualnya. Apalagi di sini dia menjelaskan ya, kalau ketemu fantasi yang bikin on banget, barulah durasi masturbasinya bisa cepat banget. Artinya ketika dia menemukan dopamin baru, mungkin dari konten-konten baru, fantasi yang lebih ekstrim, barulah dia menjadi terangsang. Tapi jangan salah, bukan gak mungkin akan ada tiba waktunya dia justru semakin kebas. Dia udah gak mempan lagi dengan konten yang aneh. Bukan gak mungkin juga akibat hal ini karena kecanduan pornografi dan dopaminnya yang semakin tidak seimbang, maka yang terjadi kehidupannya pun menjadi tidak nyaman. Dia menjadi kurang produktif, hidup menjadi malas, tidak mudah gembira, dan juga keluhan-keluhan lainnya. Ketika kita ada gejala kecanduan tersebut, sebaiknya segera kurangi dengan paparan pornografi. Terlebih kalau kita sebetulnya sudah menikah, karena ini akan mengakibatkan kendala bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada pasangan. Nah, sekarang untuk yang pertanyaan yang kedua ya, dia cerita kalau sulit untuk mencapai orgasme dengan pasangannya. Padahal dia pasangannya udah
memberikan berbagai macam rangsangan. Udah dengan pemberian rangsangan di klitoris, penetrasi, tetap tidak bisa pernah mencapai orgasme sekian lama. Penyebab dari ini sebetulnya sangat luas sekali ya. Bisa saja sebetulnya hal ini terjadi karena dia terbiasa mendapatkan rangsangan dengan cara melakukan sendiri. Kalau pada pria, ada yang istilah namanya itu adalah death grip syndrome. Death grip syndrome ini merupakan sebuah keadaan ya. Seorang pria hanya bisa mencapai klimaks atau orgasme dengan melakukan masturbasi saja. Sementara dengan pasangannya justru dia tidak bisa mencapai kepuasan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia terbiasa melakukan masturbasi dengan teknik yang aneh. Ada yang mungkin menggunakan sex toy atau mungkin ada yang tangannya yang terlalu cepat. Karena dia terbiasa nyaman menggunakan tangannya sendiri. Alhasil ketika masuk ke vagina, dia sulit mencapai kepuasan. Nah, kondisi ini bukan gak mungkin juga bisa terkena pada wanita. Terlebih kalau wanitanya ya terbiasa melakukan masturbasi dengan teknik yang aneh. Misalnya dengan menggunakan sex toy, ada yang getarannya terlalu ekstrim, atau dia melakukan tangannya, dia udah tahu tuh teknik-tekniknya khusus, dan itu sulit dia dapatkan dari pasangannya. Ibaratnya seperti ini ya, otak kita terbiasa mencapai kenikmatan dengan cara kita. Ketika pasangan yang memberikan, dia tidak bisa memberikan dengan cara yang kita inginkan. Alhasil kita menjadi sulit puas. Masalahnya adalah kalau cara kitanya ini cukup aneh melakukannya. Kadang pasangan sulit untuk bisa mereplikasinya. Disinilah yang timbul kendala. Sebetulnya terkait permasalahan pada wanita ini cukup kompleks ya. Karena kita harus paham, terkait gairah maupun orgasme pada wanita itu sangat dipengaruhi berbagai faktor. Berbeda dengan laki-laki yang lebih simpel, wanita itu cukup kompleks. Fungsi seksual wanita itu dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pikiran, mood, kenyamanan, dan kedekatan dengan pasangan. Kalau misalnya ya wanita tersebut dia merasakan kurang nyaman apalagi dengan pasangannya, dia nggak percaya dengan pasangannya, ini yang akan menimbulkan kendala. Pada wanita sangat penting ya kita harus memahami dan melakukan komunikasi supaya pasangan itu bisa memberikan yang apa kita butuhkan. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan sangat membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada konten-konten edukasi tentang seksual di video selanjutnya. Oke, sekarang kita ke bagian terakhir ya. Apa solusi yang bisa dilakukan pada kondisi seperti ini? Yang pertama harus dilakukan itu adalah kita harus menanggalkan mindset kalau saya cuma bisa puas ketika saya melakukan masturbasi sendiri. Karena kalau mindset ini terus ada di pikiran kita, bukan gak mungkin justru kita akan menjadi enggan berhubungan seksual dengan pasangan. Jangan-jangan nanti istrinya berhubungan seksual cuma untuk memuaskan suaminya aja, tetapi dia sebenarnya terpaksa melakukannya. Ini tentu sangat tidak nyaman. Idealnya ketika berhubungan seksual, baik suami maupun istri, kedua-duanya harus bisa melakukan kenyamanan. Kalau misalnya hanya satu pihak saja yang nyaman, ini yang mengakibatkan hubungan seksualnya menjadi tidak berkualitas. Lalu di sini penanya tidak menjelaskan ya, dia fantasinya itu apa sih? Sebetulnya kita harus memahami ya, ada beberapa fantasi yang sebetulnya boleh-boleh saja diwujudkan bersama dengan pasangan. Selama kedua-duanya itu setuju dan enak untuk melakukannya, maka silahkan saja. Misalnya ternyata pada istrinya ini dia memiliki fantasi sukanya dicambuk gitu ya. Nah kalau misalnya dia suka dengan itu, suaminya mau aja untuk melakukan dan menjaga kenyamanan dan keamanan keduanya, maka boleh-boleh saja dilakukan. Tetapi jangan salah, kalau misalnya fantasinya ini cukup membahayakan sekali, atau mungkin bukan merupakan hal yang lumrah juga bisa berpotensi melanggar hukum, maka ini sebaiknya jangan diwujudkan. Karena tadi ini bisa menimbulkan potensi berbahaya dan permasalahan di kedepannya. Kalau memang fantasi pada penanya ini dia merupakan fantasi yang masih umum dan bisa dilakukan, sebaiknya saran saya adalah lakukan komunikasi dengan suaminya. Sampaikan apa sih yang nyaman pada diri Anda dan itu bisa suaminya lakukan. Jangan salah, bisa jadi suami kita sebetulnya dia mau-mau aja ngelakuinnya. Sangat penting ya kita harus melakukan komunikasi terkait masalah seksual. Karena yang namanya pasangan, dia tidak bisa membaca pikiran kita. Apa sih fantasi yang kita inginkan? Apa sih yang ingin kita lakukan? Bukan gak mungkin tiap hubungan seksual kita tidak timbul gairahnya. Karena apa? Belum mendapatkan rangsangan yang cukup. Padahal dengan kita melakukan komunikasi yang nyaman, bukan gak mungkin gairah kita akan timbul lebih cepat karena pasangan kita mau untuk melakukannya. Lalu kalau misalnya ya penanyanya ini terbiasa mengkonsumsi pornografi apalagi sampai terlalu berlebihan, saran saya ayo kurangi konsumsi pornografinya secara perlahan-lahan. Apalagi kalau misalnya fantasinya ini tidak umum dan cenderung aneh juga berbahaya ya. Sebaiknya mulai dari detox dari pornografinya. Di samping itu juga bisa ya mungkin melakukan beberapa metode-metode lain. Salah satunya boleh kita dengan melakukan explore gaya baru, melakukan variasi-variasi saat berhubungan seksual, melakukan pemanasan yang cukup, dan mendapatkan rangsangan yang kita sukai. Lalu jangan salah, kita juga boleh loh mungkin melakukan variasi. Misalnya saat berhubungan seksual, saat pasangan memberikan rangsangan di klitoris, boleh saja kita sambil
sambil membayangkan fantasi yang kita inginkan. Selama ini cukup membantu untuk mencapai orgasme, harapannya adalah kita bisa melibatkan pasangan untuk membantu kita mencapai kepuasan. Jangan sampai malah kita lebih asyik masturbasi dibandingkan berhubungan seksual dengan pasangan. Karena nanti pasangannya pasti akan kecewa. Kok istri aku nggak pernah mau ya diajak hubungan seksual? Makanya pelan-pelan kita harus mengkondisikan otak kita untuk mencapai kepuasan itu selalu dengan bantuan pasangan, bukan hanya mengandalkan pornografi semata atau dengan masturbasi saja. Penting untuk dipahami juga ya, terkait stimulasi saat berhubungan seksual untuk mencapai orgasme pada wanita saat sedang sendirian, itu dia akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan pasangan. Ada penelitian ya yang menunjukkan kalau wanita saat sedang masturbasi, dia itu bisa mencapai orgasme rata-rata durasinya adalah kisaran 8 menit. Sementara saat wanita sedang berhubungan seksual dengan pasangannya, dia perlu waktu yang lebih lama, yaitu adalah rata-rata 14 menit. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalau misalnya ya wanitanya melakukan masturbasi sendiri, dia udah tahu tuh gimana cara memberikan rangsangan yang tepat, titik-titiknya yang enaknya gimana, gerakan puterannya yang nyaman gimana, dia bisa ngatur. Sementara kalau dengan pasangan, kadang kita laki-laki tuh nggak memahami ya gimana tekniknya yang tepat, bawaannya kadang terlalu buru-buru, sakit, atau malah nggak nyaman. Ini yang kemudian membuat wanita malah tidak enak. Makanya kita harus paham, stimulasi itu dibutuhkan waktu yang lebih lama saat sedang bersama dengan pasangan. Dan hal ini merupakan hal yang normal. Bukan nggak mungkin loh, kalau pasangannya ini semakin lama, dia semakin jago dan paham dengan pasangannya, dia dapat memberikan rangsangan yang lebih cepat dan ideal, sehingga pasangannya bisa mencapai orgasme lebih awal dibandingkan sebelumnya. Oke, sekarang untuk solusi bagaimana nih cara untuk mengurangi kecanduan pornografi. Di sini saya sudah pernah loh membuat video yang membahas kira-kira apa saja langkah yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi kecanduan pornografi dan masturbasi. Buat kalian yang ingin menyaksikan videonya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.